Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat pagi Bu. Apa kabar semua hari ini? Baik Ibu. Ya, alhamdulillah baik semua ya. Kalian sudah hadir semua hari ini? Ibu, Dimas Ibu udah hadir. Dimas. Oh, ada yang tidak hadir ya? Iya Ibu. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Ya, baik. Nanti Ibu yang pimpin doanya. Baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Dengar namanya baik-baik. Ada Ibu Saima, Hadir Ibu. Marcelino Tamin, Hadir Ibu. Yusril Isya Mahendra, Hadir Ibu. Dimas Saputra. Alfa Ibu. Oh, Alfa ya, Dimas ya. Bayu Setiawan, Hadir Ibu. Sahrul. Sahrul ada? Sakit Ibu. Oh iya baik, oke. Chandra Kirana. Lambat dia Ibu. Oh iya, memang ini Chandra Kirana ini lambat terus ya. Ardiansyah, Hadir Ibu. Siti Nurhalisa, Hadir Ibu. Ikra Damayanti, Hadir Ibu. Anissa Ramayanti. Hadir Ibu. Oh iya, baik, semua sudah hadir ya. Kita masuk materi. Kita menyanyi dulu ya sama-sama. Ya, berdiri semua anak-anak, berdiri. Ya, kita menyanyi lagu 17 Agustus ya. Nanti Ibu yang pimpin. Oke. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Ada yang tahu tentang pembelajaran kita hari ini? Belum Ibu. Oh, belum tahu ya. Ya, kita akan melakukan pembelajaran hari ini tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Banyak peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, peristiwa yang menyenangkan, di mana peristiwa yang menyenangkan ini peristiwa yang membuat kita senang. Yang peristiwa kedua yaitu peristiwa yang tidak menyenangkan, di mana peristiwa yang tidak menyenangkan ini peristiwa yang membuat kita sedih. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Karena bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat tinggi. Sedangkan seberapa tinggikah nilai ekonomi rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Harga rempah-rempah semahal emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Baik, dilanjutkan ya. Ada yang kurang paham? Oh iya, paham semua ya. Dilanjutkan.
Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Dah? Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Ada yang tahu? Nah, jelaskan ya. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah yang penghasilan rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra dan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya akan rempah-rempah. Salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Baik, Ibu akan menceritakan sedikit ya. Bersama ayahnya, Beni berkunjung ke kebun cingkeh milik Pak Budi. Kebun cingkeh Pak Budi sangat luas, pohon cingkehnya pun banyak dan tumbuh subur. Sebagian besar pohon cingkeh di kebun itu sudah memasuki masa panen. Tahukah kamu hubungan antar cingkeh dan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Cingkeh memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cingkeh juga digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cingkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Kalian tahu dupa? Tidak, Ibu. Dupa seperti ini yang kalau istilahnya kita itu kayak bagaimana ya? Doa begitu, kayak acara selamatan atau apa syukuran, kita itu pasti akan menggunakan dupa. Yang dibakar itu, Ibu. Iya, yang dibakar-bakar. Dia harum baunya gitu. Itu dari cingkeh juga ya. Selain itu, minyak cingkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pernah ada yang di sini sakit gigi? Lima, Ibu. Itu malas gosok gigi ya. Itu obat minyak cingkehnya itu juga berguna untuk gigi, untuk sakit gigi maksudnya. Sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cingkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal ini memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka dapat reaksi keras berupa perlawanan di berbagai daerah. Lalu, apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia? Peristiwa kedatangan bangsa Barat mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Ini dia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah.
Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Dan yang kedua, itu tadi yang pertama ya. Dan yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Dan yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan ini adanya negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Dan yang keempat, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya itu seperti dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengurangi samudra luas, dan ditemukannya senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Baik, Ibu akan membagikan buku. Ya, ini. Silahkan kalian baca. Silahkan kalian baca dalam hati. Ibu kasih waktu 15 menit. Dimulai dari sekarang ya. Baca dalam hati, jangan ribut. Baik. Pada buku yang Ibu bagikan, pada halaman 3, buka ya anak-anak. Pada halaman 3 ada di situ. Kalian harus mengerjakan tugas pada buku siswa tentang ulasan teks yang berjudul Peristiwa Kedatangan Bangsa Barat. Silahkan dikerjakan sekarang. Ibu kasih waktu 30 menit dari sekarang. Kalau sudah, dikumpul di depan di mejanya Ibu. Ya, silahkan bekerja ya. Kumpul semua sudah anak-anak, waktunya sudah habis. Ya, silahkan satu orang saja kumpul di depan di mejanya Ibu. Ya, baiklah, pelajaran kita sampai di sini hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang paham dengan penjelasan Ibu tadi? Silahkan ditanya ya anak-anak jika tidak paham. Oh, paham semua ya, alhamdulillah. Baik, Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Baik, kesimpulannya itu bangsa Barat adalah bangsa yang berasal dari benua Eropa. Mulai akhir abad 15, bangsa Barat ini ingin mendapatkan rempah dari daerah asal dengan harga murah. Adanya keinginan mencari kekayaan dan kejayaan, serta keinginan menyebarkan agama. Bangsa Barat atau disebut dengan Portugis pertama kali mendarat di Maluku. Bangsa yang dijajah sangat menderita. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Harga rempah-rempah sangat mahal, semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Baik, itulah tadi kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Ibu akan kasih kalian tugas ya untuk dikerjakan di rumah. Silahkan dicatat ya anak-anak. Tugasnya itu menceritakan pengalaman, menghargai perbedaan dan cerita tersebut akan diceritakan oleh siswa di depan kelas. Jadi nanti kalian minggu depan itu ceritakan di depan kelas ya, satu persatu maju.
kalian akan mendapatkan reward 3 bintang untuk tugas ini. Jadi siapa yang maju paling awal, 3 orang pertama yang maju dia akan mendapatkan reward 3 bintang. Jadi pembelajaran kita hari ini sebaiknya kita berdoa dulu ya. Baik ibu yang pimpin doanya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya anak-anak untuk perhatiannya selama ibu menjelaskan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.